Jarum jam di tanganku menunjukkan hampir pukul 8 malam. Mataku selalu melirik jam tangan, padahal baru beberapa menit lalu aku melihatnya. Benar, sejak memasuki jalan Siliwangi hatiku seketika was-was. Lantas, aku pun mencoba bersenandung kecil untuk meredam rasa was-was itu sembari terus menyetir. Terlihat Ira yang duduk di jok sebelahku sepertinya juga gelisah. Aku melihatnya menggosok-gosok telapak tangannya. Oh iya, aku dan Ira baru saja pulang menjenguk teman kantor di rumah sakit. Aku tidak mungkin membiarkan Ira pulang sendirian. Selain itu angkutan umum sudah jarang. Sebab itu aku memutuskan untuk mengantar pulang Ira lebih dahulu. Dingin, Ra? Tanyaku yang sekilas menoleh ke arahnya. Ira tidak menjawab. Ia hanya mengangguk seraya merapatkan kardigan yang ia pakai. Lantas, kami pun kembali terdiam. Aku kemudian menekuni kembali jalanan di depanku. Sementara Ira mendekap erat tubuhnya yang kedinginan dengan tangannya. Ira adalah rekan kerjaku dan dia asli orang Bandung. Sementara aku berasal dari Surabaya. Aku baru 3 bulan bekerja di perusahaan yang sama dengan tempat Ira bekerja. Namun, waktu 3 bulan itu belum cukup untuk membuatku tahu banyak jalanan di Bandung. Aku hanya tahu jalanan yang sering kulalui, dan itu tidak termasuk jalanan Babakan Siliwangi ini. Lantas aku berpikir pulang bersama Ira bisa cepat sampai karena dia tahu banyak jalan pintas. Tapi yang ada dia malah banyak diam dan sibuk dengan lamunannya sendiri. Sementara jalanan yang kami lalui gelap dan sepi. Dengan sorotan lampu mobil ditambah lampu jalan yang remang-remang, aku bisa melihat di sepanjang kiri jalan terdapat tembok pembatas jalan tidak begitu tinggi yang penuh dengan mural. Sementara di sepanjang jalur sebelah kanan hanya terlihat pohon-pohon rimbun yang difungsikan sebagai hutan kota. Namun, entah kenapa setelah melewati belokan dan benteng bermural itu, aku merasa jalanan ini sangat panjang dan tidak berujung. Bahkan, tidak ada satu kendaraan lain pun yang melintas. Jalanan sepi, ya, Ra? Ujarku. Aku mencoba memecah keheningan yang sontak membuat Ira bertingkah aneh seperti kebingungan setelah berada di jalan lurus seperti jalan tol ini. Ini kayaknya bukan jalan Babakan Siliwangi deh, ujar Ira tiba-tiba yang sontak membuat dahiku berkerut. Maksudnya, Ra? Tanyaku heran. Harusnya setelah melewati tikungan tadi, kita bertemu pertigaan, dan kalau ke arah sebelah kanan langsung menuju kebun binatang. Tapi aneh, jelas-jelas tembok bata bermural tadi itu memang jalan Babakan Siliwangi. Ujar Ira, tampak ia kebingungan. Di dekat sini ada pom bensin gak, Ra? Tanyaku sambil melihat kiri kanan jalan. Terlihat jarum di alat petunjuk bahan bakar sudah berada di warna merah. Setelah melewati belokan tadi harusnya kita bertemu minimarket. Dan gak jauh dari minimarket itu ada pom bensin. Tapi kok... Jawab Ira yang mulai panik. Ia meneliti jalanan sekitar. Kamu gak salah menunjukkan arah jalan kan, Ra?
Mendengar pertanyaanku, Ira tiba-tiba menoleh dengan tatapan tersinggung. Kamu sendiri tadi lihat marka jalan Babakan Siliwangi kan? Bagaimana mungkin kita salah? Apalagi sejak SD aku sering lewat sini kalau mau main ke kebun binatang sama keluargaku. Aku tahu betul jalanan ini, dan yang sedang kita lewati ini jelas bukan jalan Babakan Siliwangi, ujar Ira meyakinkanku. Memang, sebenarnya tadi Ira ragu dan meminta agar aku tidak melewati jalanan ini. Namun aku berkeras karena dia sendiri yang bilang ini jalan tercepat untuk sampai ke rumahnya. Bensinnya udah mau habis, tapi kok pom bensinnya belum kelihatan ya? Gak ada penjual bensin eceran juga lagi, ujarku yang membuat Ira menolehkan wajah. Sungguh menjengkelkan melihat dia hanya tetap diam. Kulihat kembali jam di pergelangan tangan kiriku. Sudah hampir pukul 9 malam. Ra, kok malah diem aja sih? Ujarku sembari melirik Ira yang sedang menggigit bibirnya dengan wajah memucat. Aku heran, kenapa tiba-tiba Ira bersikap seperti itu. Aku berpikir Ira mulai kedinginan dengan AC mobil. Namun seharusnya ia terbiasa dengan suhu dingin di kota berjuluk Paris Van Java ini. Aku takut gak? Ucapnya lirik. Sontak, aku mengerutkan kening mencoba mencerna kalimat Ira. Aku juga takut. Aku takut kalau mobil ini mogok di tengah jalan gara-gara kehabisan bensin. Ujarku sembari menghela nafas, dan terlihat Ira justru mendengus kasar. Aku sebenarnya tahu apa yang Ira takutkan. Suasana jalan yang seperti ini membuatnya berpikir tentang sesuatu yang ganjil dan berhubungan dengan hal di luar nalar. Namun, aku tidak ingin membuatnya semakin khawatir dengan mengatakan bahwa aku sama takutnya. Sebenarnya akan lebih apes kalau mobilku sampai mogok, dan itu akan lebih menakutkan buatku. Aku kembali tersadar dengan keanehan ini. Memangnya jalanan ini seberapa panjang sih? Kenapa aku merasa mengendarai mobil di jalan yang lurus terus tanpa menemukan belokan? Lagi pula, ini kan bukan jalan tol, ujarku dalam hati. Beberapa kali kulirik speedometer, jarum penunjuk bahan bakar sudah semakin turun di garis merah. Yang sontak membuatku menyesal kenapa tadi tidak langsung mengisi bensin dekat rumah sakit. Singkat ceritaku biarkan mobilku berjalan terus, berharap dengan begitu aku bisa menemukan jalan raya yang ramai dan menemukan pom bensin. Namun kenyataannya tidak. Dan benar saja, aku mulai merasakan mobilku tersendat, kecepatannya menurun lalu berhenti. Namun, aku tidak menemukan apapun di sana. Tidak ada pom bensin, belokan, atau kendaraan lain yang lewat. Lantas, aku pun beberapa kali mencoba menghidupkan mobil, namun hasilnya nihil. Bagus, mobil mogok dan kita berada di jalanan sepi dan gelap, ujarku sembari meremas rambutku. Sial, rutuku.
Kupukul setir mobil beberapa kali dengan kasar. Dan mungkin baru kali ini Ira melihatku sekesal ini hingga memukul-mukul setir mobil. "Sekarang gimana enggak?" tanya Ira dengan suara lirih. "Biar ku telepon taksi saja," ujarku sembari segera mengeluarkan ponsel dari saku celana dan memencet tombol. Namun tidak ada nada sambung, yang sontak membuat kekesalanku semakin menjadi. "Sial, nggak ada sinyal lagi," rutuku lagi. Aku mencari-cari sinyal dengan cara mengangkat ponselku lebih tinggi, tapi tetap saja layar ponselku hanya memperlihatkan tanda SOS. Aku lalu membuka pintu mobil dan segera turun berharap di luar sinyalnya akan lebih bagus. "Tunggu sebentar ya, Ra," ujarku sembari melongokkan wajahku ke dalam mobil. "Kamu mau kemana?" ujar Ira memelas. Ia takut ditinggal sendirian. "Cuma cari sinyal doang kok," kataku menenangkan Ira. Aku kemudian berjalan beberapa langkah di belakang mobil. Namun tanda sinyal di layar menunjukkan mencari jaringan. Lantas ku angkat ponselku tinggi-tinggi. Dan walaupun sepertinya itu tindakan konyol dan membuang-buang waktu, namun hanya itu yang bisa kulakukan saat ini. Loh, aku kan hanya berjalan beberapa langkah. Tapi, kenapa tiba-tiba mobilku jaraknya sangat jauh ya? Tidak mungkin mobilnya mendadak menyala dan melaju sendiri kan? Gumamku dalam hati. Benar. Lagi pula aku juga tidak mendengar suara mesin sedikit pun. Hanya ada suara cakrik dan daun-daun yang tersibak angin. Sontak, aku berdiri dan langsung berlari kembali ke arah mobil. Kulihat kaca mobil di samping Ira terbuka, kemudian aku berjalan ke arahnya untuk mengajaknya keluar. "Ra," panggilku. "Ah, jangan ganggu aku," teriak Ira tiba-tiba saat aku meraih bahunya dari belakang. "Woi, kamu kenapa? Ini aku, Angga," ucapku. Ira kemudian segera membuka telapak tangan yang menutupi wajahnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri jika yang menepuk bahunya benar-benar aku. "Kenapa, Ra?" tanyaku yang heran melihat Ira berteriak histeris. "Kamu dari mana aja sih?" ujar Ira dengan nada tinggi dan tatapan mata yang tajam. Terlihat dia melirik kanan kiri seakan ada sesuatu yang dilihatnya. "Kan aku tadi udah bilang cari sinyal," tukasku dengan nada yang meninggi juga. "Kenapa lama sekali?" tanyanya. "Hah? Lama?" Aku kemudian mencoba mencerna kalimat Ira. Aku sebenarnya heran dan ingin membantahnya, karena aku merasa hanya berjalan beberapa langkah dan tidak sampai semenit meninggalkannya. Namun, kenapa Ira merasa seolah aku meninggalkannya berjam-jam? "HP kamu ada sinyalnya enggak?" tanyaku tidak ingin membahas keanehan itu. Lantas, Ira segera mengambil HP dari saku celananya kemudian menggeleng. "Baterainya habis," ucapnya lirih.
tamatlah riwayat kita di sini. Mana dari tadi nggak ada kendaraan lewat pula. Ujarku, sementara perasaanku bergetar. Detak jantungku seakan dipercepat. Aku kemudian membayangkan kejadian aneh yang akan mengganggu kami berdua. Benar, padahal kami sedang berada di tengah kota, tapi aku merasa seperti berada di tengah hutan. Hanya terlihat pohon-pohon dan semak belukar yang terhampar di pandanganku. Hingga tiba-tiba aku teringat cerita Ira tentang hantu anak kecil yang sering menampakkan diri di tempat ini. Katanya cerita tersebut sudah menjadi urban legendnya kota Bandung. Suatu hari ada seorang anak kecil yang hendak mengambil bonekanya yang terjatuh. Namun malang, di waktu yang sama melintas mobil dengan kecepatan tinggi. Mobil itu kemudian menabraknya dan dia terhempas beberapa meter membentur pohon. Dan anak kecil itu tidak dapat diselamatkan. Setelah kejadian itu, menurut masyarakat sekitar, hantu anak kecil yang sering menampakkan diri dan mengganggu pengendara yang melintas jalanan Siliwangi. Dia mencari boneka kesayangannya yang hilang saat kejadian. Dan agar tidak lagi mengganggu mereka yang melintas, warga kemudian menggantungkan boneka di pohon tempat anak perempuan itu meninggal. Dan sialnya, firasatku mengatakan aku berada di sekitar lokasi tempat anak kecil itu tertabrak. Gak bakal ada yang lewat jalan ini saat malam hari, ujar Ira membuyarkan lamunanku. Jalanan ini angker, banyak yang lebih memilih untuk berputar lewat daku. Aku sudah pernah ceritakan, jelas Ira. Ah, sudahlah, kamu terlalu banyak nonton film horor. Pikiranmu jadi penuh dengan hantu dan setan. Soal hantu anak kecil itu, aku sudah dengar ceritamu, ucapku kesal. Kupikir ada yang salah dengan otak perempuan yang bersamaku ini. Dia tidak melihat situasi. Bagaimana tidak? Bisa-bisanya ia menyampaikan informasi yang sangat tidak penting dalam keadaan segenting ini. Kamu pikir aku mengada-ada? Kamu sudah melihat dan merasakan sendiri kan? Hampir 1 jam kita melewati jalanan ini, tapi kita sama sekali tidak bisa keluar dari sini. Ujar Ira menjelaskan dengan terengah-engah. Ada bulir-bulir keringat yang menempel di dahinya. Astaga, aku tidak boleh terlihat gemetar sedikit pun di dekat Ira yang memang dasarnya polos dan penakut ini. Kumanku dalam hati. Itu karena mungkin tadi aku salah belok kali, Ra. Kilahku. Namun, meskipun begitu dalam hati aku memang seperti merasakan keganjilan sejak memasuki jalan babakan Siliwangi. Jalan lurus yang tidak berujung. Saat mencari sinyal dan aku yang tiba-tiba sangat jauh dari mobil. Namun, aku mencoba menghilangkan semua pikiran negatifku. Ira. Ia kemudian mendengus kesal mendengar ucapanku. Sudahlah, ayo kita jalan. Siapa tahu nanti ketemu tukang bensin eceran. Ajakku. Tanpa meminta persetujuan Ira, aku pun melangkah pergi dan kulihat Ira turun dari mobil mengikuti langkahku. Namun baru beberapa langkah berjalan, ada sinar yang lampunya cukup terang menyorot dari belakang. Sontak, aku pun menoleh ke belakang seraya melindungi mata dari silonya sinar yang menerpa wajahku.
Cahaya itu berasal dari sebuah minibus yang kini berhenti di dekat mobilku. Aku menghela nafas. Rongga paru-paruku yang tadinya seakan sesak kini melebar. Ra, ada mobil. Siapa tahu mereka punya bahan bakar cadangan. Ujarku seraya langsung melangkah dengan semangat mendekati minibus itu. Sebenarnya, kendaraan di depanku ini lebih seperti rongsokan yang tidak layak untuk dipakai. Sempat terlihat jelas olehku bagian bemper depan yang penyok dipenuhi bercak lumpur campur kara di sekitarnya. Dari pintu minibus yang terbuka itu aku melihat sepasang suami istri duduk di bagian depan. Sementara kedua anaknya yang masih kecil duduk di kursi belakang. Salah satu dari mereka sedang mendekap boneka panda. Lantas, aku pun berjalan menuju pintu mobil yang terbuka untuk menyapa sopirnya. Maaf Pak, mobil saya mogok karena kehabisan bensin. Apa Bapak punya bensin cadangan? Tanyaku. Laki-laki itu pun mengangguk dengan cara yang tidak biasa, bahkan terkesan kaku. Lalu turun dari mobil dan berjalan ke bagian belakang mobilnya. Namun tiba-tiba aku merasa ada yang menarik kemejaku. Sontak kutolehkan wajahku ke belakang dan melihat Ira berusaha menghentikan apa yang sedang aku lakukan. Bahkan, aku merasakan tangannya gemetar dan kulihat keningnya berkerut. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Angga, jangan sembarangan minta tolong orang dong. Lihat deh wajah mereka, pucat semua. Dan anak kecil itu, bisik Ira. Jangan berburuk sangka, Ra. Kalau bukan minta tolong pada mereka, lalu minta tolong siapa lagi? Ya wajarlah wajah mereka pucat. Bisa jadi kan mereka baru saja melakukan perjalanan jauh hingga kelelahan. Ucapku berpikir positif. Hingga tidak lama kemudian laki-laki itu pun kembali dengan satu jerigen kecil di tangannya. Wajah laki-laki itu datar, meskipun aku terus memberikan senyuman kepadanya. Terima kasih ya Pak untuk bensinnya, biar saya ganti uangnya. Ujarku yang sudah bersiap mengeluarkan dompet dari saku celana belakang. Namun laki-laki itu menggeleng tanpa mengucap sepatah kata pun. Ia segera masuk kembali ke dalam mobil. Lantas, minibus itu pun melesat dengan cepat meninggalkan kami. Tuh kan, apa aku bilang? Gak ada apa-apa. Ujarku pada Ira. Aku kemudian segera mengambil corong kecil yang tersimpan di bawah jok belakang bersama perkakas otomotif lain. Kubuka tutup jerigen kecil itu dan bersiap menuangkannya ke dalam tangki bensin. Namun, mendadak tercium bau amis yang menyengat dari dalam jerigen yang kupegang. Lebih kaget lagi ketika kudapati cairan yang kutuangkan ke dalam tangki bensin bukanlah cairan bening dengan bau khas bahan bakar, melainkan cairan kental pekat berbau amis. Segera kujulurkan ujung jariku ke arah aliran bensin yang kutuangkan. Aku melihat ujung jariku dengan seksama. Darah enggak? Darah! Ira. Ia berteriak histeris saat melihat ujung jariku diselimuti cairan merah pekat nan kental. Aku menatap kakek tidak percaya. Hingga beberapa saat kemudian dari arah belakang terlihat kembali cahaya dengan deru mobil yang belum lama ku dengar. Itu mobil yang tadi kan, Ra? Tanyaku yang melihat dari kejauhan bentuk mobil yang sama dengan mobil yang tadi berhenti. Lantas kulambaikan tanganku. Aku mencoba menghentikan minibus yang melaju itu.
Namun, mobil itu tidak berhenti. Tubuhku seketika mendingin, kepalaku terasa panas. Detak jantungku seakan berhenti saat aku melihat mereka yang ada di dalam mobil minibus itu. Mereka semua tidak hanya berwajah pucat, tetapi juga terbungkus kain putih dengan ikatan di atas kepala mereka. "Ah, setan!" teriakku seraya menoleh ke arah Ira yang berdiri di belakangku. Namun, aku semakin lemas ketika mendapati yang di dekatku bukan lagi Ira yang ku kenal, melainkan seorang anak perempuan berambut panjang mendekap boneka panda. Iya, itu adalah anak perempuan yang aku lihat di mobil itu. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan tercekat. Dan sekeras apapun aku berusaha berteriak, tetap tidak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Hingga tiba-tiba angin berhembus dengan kencang yang membuat tubuhku dingin dan kaku. Sementara kakiku lemas, aku pun lalu jatuh terduduk. Aku kemudian mencoba untuk bangkit dan berlari sejauh mungkin. Aku tidak lagi peduli keberadaan Ira sekarang, apalagi soal mobilku yang mogok itu. Yang aku tahu, aku hanya harus berlari dan terus berlari walaupun hantu itu tidak mengejarku. Yang penting aku selamat dan pergi secepatnya dari jalan angker ini. Hingga tidak berapa lama kemudian tiba-tiba aku melihat dua buah sinar di depanku yang semakin terang. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Aku berhenti berlari. Namun bukan karena aku tidak ingin berlari lagi. Namun ada sesuatu yang entah apa membuat langkahku terhenti. Badanku tidak bisa digerakkan. Sementara beberapa meter lagi mobil itu akan menabrakku. "Tidak, aku belum mau mati. Tolong hentikan mobilnya," teriakku. Dengan segenap kemampuan yang tersisa, aku berusaha mengangkat kakiku sekuat tenaga. Aku mencoba menghindari mobil sedan yang tidak sedikit memberikan tanda akan berhenti. Hingga entah bagaimana caranya akhirnya aku bisa menggerakkan kakiku. Tapi tubuhku hilang keseimbangan sehingga aku jatuh ke samping jalan dan berguling hingga membentur sesuatu. Sebuah pohon. Aku terbaring lemah dengan napas yang masih terengah-engah. Dan saat kulihat ke atas, bukan dedaunan yang ada di pohon itu, tapi boneka-boneka lusuh, kusam, tidak terawat dengan sepasang bola mata yang menyala. Seminggu lamanya aku tidak masuk kerja sejak kejadian itu. Semua orang di kantor mencoba terus menghubungiku. Beberapa ada yang menjenguk, tapi aku berkata sementara tidak ingin diganggu dulu. Tidak ada telepon yang kuangkat dan tidak ada pesan-pesan yang kubalas selain dari Ira. Benar, semua orang di kantor sudah tahu apa yang kualami dari cerita Ira. Aku terlambat untuk memberitahu agar Ira tidak menceritakan kejadian malam yang mengerikan itu. Seumur hidup baru pertama kali aku merasakan pingsan. Dan Ira bilang saat aku pergi mencari sinyal, dia terus menunggu dalam mobil. Hingga setelah beberapa lama, entah kenapa ponsel Ira yang habis baterainya bisa ia nyalakan kembali. Ia kemudian menggunakannya untuk mengirim pesan SOS untuk menghubungi Randi, salah seorang rekan kerjaku juga. Setengah jam kemudian Randi datang dan panik melihat Ira sendirian. Lantas Ira dan Randi mencariku hingga akhirnya mereka menemukanku dalam keadaan terkapar di bawah pohon boneka itu. Sejak saat itu, aku berjanji tidak akan pernah mengendarai mobil melewati jalan itu lagi saat tengah malam.
Aku kapok.